Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi PHP mengenai Object Oriented Programming. Kelompok 5, saya akan menjelaskan tentang Object Oriented PHP. Jadi di seri ini kita akan belajar mengenai implementasi pemrograman berbasis objek menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, di video pertama ini saya akan menjelaskan apa yang akan kita pelajari dalam satu seri ke depan dan apa yang harus kalian siapkan untuk mengikuti seri ini. Dan yang pertama mengenai Object Oriented Programming. Object Oriented Programming ini merupakan gaya pemrograman atau programming style, atau juga banyak yang menyebutnya paradigma pemrograman. Nah, kita juga harus paham dulu mengenai sebuah paradigma pemrograman. Yang lain yang disebut dengan procedural programming. Apa itu pemrograman prosedural? Nah, kita lihat karakteristiknya yang pertama. Yang pertama, procedural programming itu pada saat kita membuat programnya, semua baris instruksinya kita buat langkah demi langkah. Jadi runut satu halaman. Kedua, menggunakan procedural programming. Kita berusaha untuk melakukan modalisasi dengan cara memecahkan program kita menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kalau teman-teman ingat, kita punya file function. Nah, di dalam file function tersebut banyak sekali fungsi-fungsi yang kita buat untuk tugas-tugas tertentu. Tugas tersebut yaitu menggunakan cara kita untuk memecahkan program kita menjadi bagian-bagian kecil. Mungkin di bahasa pemrograman proseduralnya yang lain disebut itu nggak function, tapi prosedur atau subroutine. Tiga, ada procedural programming, juga disebut dengan linear, di mana program dibaca dari atas ke bawah. Next, yang keempat, untuk bahasa-bahasa pemrograman yang menggunakan gaya programming prosedural itu ada macam-macam ya. Kalian bisa lihat ada Fortran, ada Algol, COBOL, Pascal, C, PHP, dan JavaScript. Nah, ada beberapa dalam bahasa ini bisa menggunakan prosedural atau object oriented. Seperti PHP dan JavaScript, dua bahasa ini kita bisa tulis menggunakan gaya prosedural maupun object oriented. Kenapa kita pilih yang prosedural? Pertama, karena cenderung to the point. Ya, jadi kita bisa langsung melakukan apa yang kita mau dengan menuliskan baris-baris tertentu. Nah, agak berbeda dengan bahasa pemrograman object oriented, di mana kita harus mendefinisikan dulu sebelum kita mau melakukan sesuatu. Yang kedua, dari sisi simplicity-nya, atau kemudahan untuk dibaca oleh interpreter atau compiler. Yang ketiga, karena dia linear, maka mudah untuk menelusurinya. Selanjutnya, karena dia to the point tadi, maka membutuhkan lebih sedikit proses eksekusinya dibandingkan dengan project oriented. Itu dia kelebihan dan karakteristik procedural programming khususnya PHP. Selanjutnya, karakteristik object oriented. Yang pertama, menggunakan object oriented programming. Seperti yang kalian tahu, kita perlu menyusun dulu kode program kita. Menyusun dulu kode-kode program, nanti semuanya kita anggap sebuah objek. Yang kedua, karakteristik si objek tadi adalah sebuah unit dasar dari sebuah program. Karena tadi ya, karena semua dibikin dari objek, maka objeklah yang memiliki peran penting. Ketiga, di dalam objek itu kita bisa menyimpan data serta perilaku dalam program kita. Nanti jadi tidak lagi cenderung mempunyai variabel dan function. Dan nanti kita hanya punya data dan perilaku atau behavior yang nanti itu kita akan sebut sebagai properti dan method. Karakteristik berikutnya, objek bisa saling berinteraksi. Nah, nanti kita akan membuat banyak objek dan objek akan saling berinteraksi. Bahas tentang kelebihan dari object oriented. Yang pertama, dengan menggunakan paradigma object oriented ini, kita akan lebih mudah mempresentasikan sesuatu yang ada di dunia nyata, yang nantinya akan menjadi kebutuhan dalam program yang kita buat. Nah, yang kedua ini adalah kekuatan dari object oriented di sini. Ada yang dinamakan enkapsulasi dan abstraksi. Data enkapsulasi memungkinkan data yang kita buat itu aman dari sisi bagian lain di program kita. Abstraksi data itu akan lebih mudah menyembunyikan kerumitan dalam program kita. Selanjutnya ada konsep reusability. Nanti kita dapat dengan mudah mengulang data yang akan kita buat. Kelebihan selanjutnya dari sisi skalabilitas dan ekstensibilitas, yaitu memudahkan si pengguna untuk membuat program yang lebih besar ke depannya. Selanjutnya adalah kemudahan pengelolaan dari sisi kolaborasi. Jika kalian bekerja dalam satu tim atau mengerjakannya banyak proyek, itu rasanya akan lebih mudah ketika menggunakan paradigma object oriented. Nah, tadi kita sudah membahas kelebihan procedural programming dan sekarang
Pertanyaan selanjutnya, bagus mana nih antara prosedural dengan object oriented? Nah, misalkan kalian ingin membuat program yang simple dan digunakan untuk pribadi, akan lebih tepat jika kalian memilih paradigma prosedural. Lalu jika kalian ingin membuat yang lebih besar skalanya, apalagi jika memiliki banyak kelompok, itu akan lebih cocok menggunakan object oriented. Konsep oriented programming itu apa saja? Konsep tersebut ada dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan fokus dulu di basic atau konsep oriented dasarnya. Lalu yang kedua, nanti kita akan belajar mengenai properti dan metode. Terus, nanti kita akan belajar juga tentang constructor, lalu object type, dan inheritance atau pewarisan. Next, ada visibility atau access modifier. Lalu ada lagi konsep setter dan getter. Dan ini juga yang gak kalah penting, yaitu static method. Lalu yang kedua yaitu advanced, dan yang pertama mengenai abstract dan interface. Bisa disebut sebagai kelas atau objek. Lalu ada interceptor. Lalu ada object cloning. Next, ada callbacks atau closures. Lalu yang terakhir ada namespace dan autoloading. Untuk konsep yang pertama adalah kelas dan objek. Kelas dan objek ini adalah merupakan konsep dasar yang paling penting untuk kita pelajari ketika kita mau mulai belajar mengenai object-oriented programming. Nah, tapi sebelum kita belajar mengenai definisi penjelasan dan penggunaannya, kita coba lihat dulu ilustrasi berikut ini ya. Nih, teman-teman tahu nggak ini apa? Ini adalah denah. Mungkin teman-teman bisa bilang atau sebut juga dengan floor plan atau blueprint dari sebuah bangunan. Nah, ini nantinya tentu saja akan digunakan untuk membuat sebuah rumah, begitu kan ya? Jadi, dengan menggunakan denah tadi, itu akan menjadi acuan untuk membuat sebuah rumah ini. Dan mungkin untuk sebuah kompleks perumahan. Dan mungkin denah tadi tidak hanya digunakan untuk membuat satu rumah ini saja, mungkin saja digunakan untuk membuat semua rumah di dalam komplek ini. Nah, mungkin ini ilustrasinya bisa diterapkan kepada konsep dasar dari object-oriented programming. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat tadi denah ini nantinya bisa kita anggap sebagai kelas. Jadi, kelas adalah template atau blueprint untuk nantinya membuat sebuah objek. Nah, mungkin teman-teman udah bisa nebak, berarti objeknya apa? Objeknya ya rumah ini. Ya, ini adalah objeknya. Jadi objek adalah implementasi atau instance kita sebutnya dari rancangan kelas tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat denah kompleks yang tadi, nah ini mungkin aja objeknya nanti ada banyak. Ya, ada objek 1 sebagai rumah ke-1, objek 2 rumah kedua, dan seterusnya. Begitu mungkin ilustrasi ini bisa menjadi pengantar ya. Sekarang kita lihat definisi penjelasan dari kelas dan objek secara spesifik. Kita lihat kelas dulu. Tadi kalau kita lihat dari ilustrasinya, ternyata betul, definisi kelas itu adalah blueprint atau template untuk membuat instance dari sebuah objek. Lalu, kelas itu tadi mendefinisikan objeknya nanti. Objek yang dibuat itu karena telah didefinisikan oleh kelas. Lalu nanti, kelas itu bisa menyimpan data dan perilaku dari objek yang nantinya dibuat. Nah, data dan perilaku ini nantinya kita sebut dengan istilah lain, yaitu properti dan metode yang sebenarnya. Properti dan metode ini harusnya sudah kita kenali ketika kita belajar PHP dasar. Nah, tapi sekarang istilahnya berbeda saja. Nah, sekarang gimana sih cara bikin kelas di dalam PHP? Cara bikin kelas tuh seperti ini. Yang pertama, kita harus mengawali skrip kita dengan menuliskan keyword kelas. Lalu diikuti dengan nama kelasnya, nanti mau apa gitu. Nama kelasnya bebas. Lalu setelah nama kelas, kita tulis kurung kurawal buka dan tutup untuk membatasi ketika nanti kita mau menyimpan properti dan metode dalamnya. Ya, jadi simple aja. Nanti aturan penamaan kelasnya itu mirip sama variabel atau function. Jadi tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh mengandung spasi, begitu kan ya. Sekarang kita lihat skrip sederhana. Jadi dengan begini aja dalam PHP kita sudah bisa berhasil membuat kelas, tulis kelas, lalu nama kelasnya apa. Nah, ini kebiasaannya saat ini
programmer PHP itu kalau bikin kelas itu biasanya diawali dengan huruf besar. Dan kalau misalkan lebih dari satu kata, nanti digabungkan menggunakan teknik camel casing. Jadi membuat kelas nanti di dalamnya kita bisa simpan properti seperti ini dan metode seperti ini. Sekarang kita masuk ke objek. Kalau objek itu apa definisinya? Definisinya adalah tadi, instance yang didefinisikan oleh kelas. Nah, jadi bentuk nyatanya adalah objeknya, bukan kelas. Karena kelas hanya template-nya saja. Lalu kita bisa membuat banyak objek hanya dengan menggunakan satu kelas. Nah, untuk membuatnya nanti, kita menggunakan keyword new untuk membuat satu instance dari kelas. Kita gunakan new, terlihat contohnya ya. Nanti seperti ini. Jadi saya punya sebuah kelas. Ini walaupun kelasnya 0, ini valid ya. Nah, ini kelas yang benar. Lalu pada saat kita membuat objek, cara yang ini bikin variabel. Lalu kita isi dengan new, lalu nama kelasnya diikuti dengan kurung buka dan kurung tutup. Begitu, jadi kita bisa menulis ini membuat sebuah objek baru. Nah, untuk membuat instance lain, kita tinggal bikin variabel lain dengan nama yang berbeda, tapi diisi dengan new, nama kelas, juga begitu, jadi sederhananya seperti itu. Nah, kali ini saya akan melanjutkan seri kita mengenai OOP, yaitu pada properti dan metode pada kelas. Seperti teman-teman ketahui bahwa sebelumnya tadi teman saya jelaskan bahwa dalam kelas kita bisa menambahkan properti dan metode. Nah, apa itu properti dan metode? Lalu bagaimana cara membuatnya? Nah, pertama properti. Bila dari definisinya, properti adalah sesuatu yang merepresentasikan data atau keadaan dari sebuah objek. Nah, dia juga bisa kita sebut sebagai variabel yang ada di dalam objek atau member variabel. Nah, ketika kita membuat variabel tapi ada di dalam kelas, itu kita sebutnya bukan variabel lagi, tapi properti. Nah, nanti cara bikinnya sama seperti variabel dalam PHP. Kalian cukup tulis dolar, lalu nama variabelnya apa. Aturan membuatnya juga sama, seperti tidak boleh ada spasi, tidak boleh diawali dengan angka, tapi di depan nama variabel tadi kita bisa tambahkan dengan keyword visibility. Nah, keyword visibility itu ada 3, ada public, private, dan protected. Nah, nanti kita akan contohkan dengan salah satunya aja, yaitu public. Nah, kita lanjut ke metode. Metode ini merepresentasikan perilaku dari sebuah objek. Kalau tadi data, sekarang perilaku. Atau istilah lainnya, kalau tadi properti itu variabel, kalau metode ini function. Nah, jadi kalau kalian bikin function di dalam objek, itu kalian sebutnya bukan lagi function, tapi method. Walaupun nulisnya tetap function ya. Nah, sama juga seperti function di dalam PHP, penulisannya sama, aturan penamaannya juga sama, tapi ditambah juga dengan visibility di depannya. Walaupun untuk metode ini boleh saja tidak menggunakan visibility, tapi jika tidak menggunakan visibility, nanti diasumsikan visibility-nya adalah public. Nah, jadi sebaiknya tambahkan saja tulis manual public di depannya agar tidak membingungkan. Nah, oke, sekarang ilustrasinya gini. Ini ada sebuah mobil. Nah, kalau misalkan kita punya contoh kasus adalah sebuah mobil seperti ini. Kalian bisa lihat di sini daftar properti bisa kita terapkan di mobil ini seperti namanya apa, mereknya apa, terus dia punya kecepatan maksimal berapa, terus dia jumlah penumpangnya berapa. Nah, data-data ini bisa kita buat dengan properti yang menempel pada mobil ini. Nah, kalau untuk metode atau perilaku ini, istilahnya apa sih yang bisa dilakukan oleh mobil ini? Seperti menambah kecepatan, mengurangi kecepatan, ganti transmisi, belok kanan, belok kiri, atau sebagainya. Nah, itu kita sebut dengan metode. Nah, jadi properti itu datanya, metode itu perilakunya. Nah, kalau kita representasikan dalam coding PHP mungkin bisa jadi seperti ini. Nah, kalian lihat kita punya akses mobil yang di dalamnya ada data. Sama kayak bikin variabel ya, tapi ada visibility-nya atau istilahnya akses modifier public. Yang artinya kita bisa gunakan variabel nama ini di bagian manapun program kita. Nah, garis kuning itu data atau properti. Nah, garis biru itu function atau kita sebut dengan method. Nah, itu contoh dari kelas mobil. Nah, gimana ya kalau kita coba terapkan ke kasus yang kita bikin sebelumnya?
Kalau teman-teman ingat, kita itu pernah membuat sebuah kelas yang namanya produk. Nah, nanti ceritanya kelas ini yang akan mengolah produk-produk yang akan kita jual. Apa aja ya yang akan kita jual? Misalnya komik dan game. Nah, sekarang coba kita bikin properti dan metode yang sesuai untuk kelas ini. Nah, pokoknya ceritanya kita jualan komik dan game nih. Nah, menurut teman-teman apa aja sih yang harus kita masukin atau kita tambahin terkait dengan komik dan game ini? Nah, mungkin yang pertama properti judul. Karena ya pasti dua-duanya punya judul ya. Nah, kalian cukup tambahkan judul, cuman jangan lupa di depannya dikasih public sebagai visibility-nya. Nah, setiap komik atau game itu kan pasti punya penulis ya, atau kayak yang buat. Nah, gimana kita bikin public penulisnya? Nah, terus lanjut misalkan penerbit. Dan yang terakhir kalau kita mau jualan, itu pasti punya harga dong. Nah, ini cara kita bikin propertinya. Nah, sekarang gimana kalau kita ini bikin objek dari produk kita ini? Nah, sekarang saya punya objek yang namanya produk 1 yang merupakan instan dari kelas produk. Nah, kalau kita Fardam, kita lihat hasilnya. Jangan lupa di-save dulu ya. Kalau kita lihat di localhost kita dan jangan lupa nyalain web servernya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ada objek yang isinya ada beberapa properti. Isinya masih nol tentu saja ya, karena kita belum mendefinisikannya. Nah, gimana sih cara ngedefinisiinnya? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, bisa didefinisikan secara default. Kalau kita tulis di sini judul sama dengan judul, maka otomatis nilainya akan ada. Begitu dibikin instan dan otomatis sudah ada isinya. Kita buat semuanya sama, lalu untuk harga kita nolin dulu. Terus kita save, kita refresh dulu. Nah, ada ya judul, penerbit, dan penulisnya. Nah, jadi ini adalah nilai default setiap objek yang bisa diisi langsung di kelasnya. Nah, cara yang kedua ini kita bisa timpa dengan menuliskan. Nah, di sini setelah kita bikin objeknya, misalnya saya mau bikin judul yang baru. Komik ini misalkan judulnya Naruto. Nah, caranya cukup tulis gini, panggil objeknya, lalu saya mau timpa judulnya. Caranya kita tambahkan means lebih besar dari lalu nama propertinya, apa misalnya judulnya diisi dengan Naruto yang tadi itu. Nah, sekarang judulnya yang tadinya string judul ditimpa jadi Naruto. Coba kita lihat dulu, jangan lupa save, refresh, lalu berubah kan jadi Naruto. Kalau sekarang kita bikin 2 produk nih. Nah, kita bikin dari produk instan lagi, terus kita Fardam. Nah, langsung dicetak judulnya. Judul aja ya, kita coba judul doang. Kira-kira gimana ya hasilnya? Nah, kalau kita refresh, kita save, refresh. Nah, ada 2 nih, yang paling atas itu produk pertama, yang di bawah itu produk kedua. Nah, yang produk kedua ini judulnya judul string. Nah, produk yang pertama ini stringnya Naruto, string judulnya. Soalnya udah digantikan tadi di awal. Nah, yang kedua ini masih judul, soalnya masih menggunakan nilai defaultnya. Terus gimana caranya kalau misalkan mau diganti kata judulnya? Ya timpa lagi kayak cara yang pertama Naruto itu. Contoh kita pakai game ya. Misalkan game, terus kita isi dengan Uncharted. Nah, kita lihat lagi, kita save, kita refresh. Nah, udah berubah ya. Jadi, kita bisa bikin properti di dalam kelasnya diisi dengan nilai default atau kita bisa timpa. Nah, bahkan kita bisa menambahkan properti baru setelah objek di instansi tadi. Misalnya gini, kalau kita nulis di sini produk 2, penulis ini kan artinya kita menimpa isi dari properti yang udah ada. Nah, tapi gimana ya kalau kita nulis properti yang belum pernah ada? Nah, misalkan ya, kan haha ya. Nah, ini kan nggak ada ya. Kalau nggak ada maka otomatis akan ditambahin nih properti yang baru. Nah, kita Fardam lagi. Nah, coba lihat. Nah, ada ya. Jadi kalau tujuan kita mau menimpa properti, namanya harus sama. Kalau nggak mau dibuatin properti yang baru lagi. Sekarang kita timpa lengkap ya semuanya. Nah, yang produk 1 sampai ke bawah itu kita komentarin dulu. Yang kita bikin di bawahnya itu produk 3. Nah, ini produk, lalu kita isi satu-satu dari judul, penulis, siapa penerbitnya, sama harganya berapa. Nah, jadi ini ceritanya satu instan dengan satu properti yang lengkap.
kalau kita var dalam produk 3-nya, save lalu refresh, nah udah ada ya. Nah gimana kalau misalnya kita mau bikin label? Nah kita bisa tulis echo, terus komik, terus itu kita ambil dari produk 3. Misalnya kita mau tulis penulisnya sama penerbitnya siapa. Nah itu gitu ya caranya. Nah itu cara untuk properti. Nah sekarang kita akan masuk ke metode. Kembali ke yang paling atas, method ya. Nah, method adalah function di dalam kelas. Gimana cara bikinnya? Kita cukup tambahkan visibility-nya, terus kita ketik function, lalu kita tulis nama functionnya. Misalkan say hello. Ketika fungsi ini dipanggil, dia akan menuliskan hello world misalnya. Nah, karena dia function, kita harus mengembalikan nilainya. Jadi kalau manggil dia, kita harus kembalikan stringnya ke hello world. Nah, ini ceritanya kita punya metode sekarang. Nah, gimana ya cara manggilnya? Kita kembali ke bawah lagi. Misalnya kita satuin sama produk 3 yang tadi. Terus kita tulis echo br. Nah, kita tinggal tulis echo produk 3 terus panggil metodenya. Yang tadi itu say hello. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Save, refresh. Nah, itu adalah metodenya. Nah, gimana kalau kita mau bikin tulisan penerbit produk 3 itu ditampilan menggunakan metode, gak manual lagi. Caranya kita kembali ke atas, function yang tadi kita hapus, kita ganti dengan function yang baru isinya get label. Nah, jadi nanti menampilkan label penulis dan penerbitnya langsung. Kita ketik return untuk menampilkan properti yang ada di dalam kelas. Kita harus menambahkan $dis terus fana, terus kita save, refresh lagi. Nah, nanti kita ke bawah yang dijalanin bukan lagi say hello yang tadi, tetapi get labelnya. Nah, jadi gunanya $dis itu untuk mengambil isi dari properti yang ada di dalam kelas yang bersangkutan tadi. Kita bikin produk selanjutnya yaitu produk keempat. Nah, kali ini judulnya Uncharted tadi, yang game tadi ya. Kita tulis juga penulisnya, penerbitnya, sama harganya juga. Nah, ceritanya kita punya 2 kelas instan dan 2 produk yang identitasnya beda. Yang pertama komik, yang kedua game. Nah, kalau mau nampilin di layar, kita tinggal echo $, produk 3, langsung panggil labelnya, terus di bawahnya game, produk 4, get labelnya juga. Nah, kalau kita jalanin save, refresh dulu, kita punya 2, yang pertama satu komik, yang kedua itu game. Nah, jadi ini adalah cara menjalankan atau membuat properti dan metode di dalam sebuah kelas. Nah, sebenarnya ada loh cara yang lebih simple lagi, nanti akan dibahas selanjutnya oleh teman saya ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian constructor, yaitu adalah metode atau function yang otomatis akan dijalankan saat kelas diinisialisasi atau dibuat sebuah objek. Pada bagian constructor kita dapat melakukan apapun yang bisa dilakukan dalam metode atau function, kecuali mengembalikan nilai. Nah, jadi apa aja nih kegunaan kontraktor itu ya? Constructor yaitu biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada properti, memanggil metode internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Nah, dalam PHP itu konstruktor dibuat menggunakan metode underscore construct buka kurung ya, titik. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contohnya. Yuk kita simak videonya baik-baik. Sebagian contoh saya ambil dari beberapa kanal YouTube Programming Unpas untuk kita pelajari bersama-sama. Kita ambil contohnya dikutip dari Programming Unpas ya. Jadi cara membuat constructor adalah sama seperti kita membuat metode di dalam kelas ya. Cuma bedanya ada nama yang harus kita gunakan. Nah, caranya gini ya. Kita bikin public function, lalu namanya khusus kita tulis pakai keyword ya. Underscore 2 lalu construct. Kenapa kita pakai underscore? Karena ini adalah bagian contracts dari bagian magic method yang dimiliki oleh PHP.
Kalau kita coba contohnya, kita ketik echo hello world. Nah, jadi hello world ini akan dijalankan ketika kita menjalankan. Nah, yuk kita save dulu. Sekarang kita buka browsernya, kita refresh dulu. Nah, kita masuk ke file kontraktor PHP. Nah, tuh lihat hello world otomatis dijalankan. Kenapa ada dua hello world-nya? Karena objeknya intensi, jadi 2 kali. Nah, kita dibuat 2 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya mewakili teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.